Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Hidayah Aimani. Saya akan berbagi ilmu mengenai akuntansi. Ya, 3 buah konsep dalam akuntansi berbasis akrual ya, dalam akuntansi akrual basis. Karena akuntansi itu ada 2 ya, akrual basis dan cash basis. Nah, kita bicara mengenai akrual basis atau berbasis akrual. Nah, periode yang pertama yaitu 3 konsep itu adalah, yang pertama konsepnya itu adalah periode akuntansi. Periode akuntansi itu yang harus kita pahami, yaitu bulanan atau tahunan. Kemudian prinsip pendapatan. Nah, prinsip pendapatan itu juga memberitahukan kapan kita harus membuat satu ayat jurnal untuk mencatat pendapatan. Nah, itu kapan, berapa jumlah pendapatan yang harus dicatat. Itu sangat perlu ya konsep itu ya. Terus konsep yang ketiganya adalah prinsip pemaduan matching ya. Prinsip pemaduan matching ya. Itu yang pertama itu harus mengidentifikasi ya. Dalam prinsip matching itu harus mengidentifikasi seluruh beban yang terjadi, mengidentifikasi seluruh beban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Kemudian setelah mengidentifikasi semua beban, mengukur atau menghitung beban. Setelah mengidentifikasi, menghitung dan mengukur beban. Terus kemudian ketiganya itu adalah bagaimana memadukan beban dengan pendapatan yang diperoleh dalam waktu berjalan. Jadi kita harus memadukan antara beban dengan pendapatan. Ya. Nah, beban dengan pendapatan itu artinya, kalau dimadukan itu artinya kalau pendapatan itu dikurangi biaya, itu hasilnya adalah rugi atau laba atau rugi yang sedang berjalan. Kan ya, menghitung sama dengan menghitung laba. Jadi pendapatan dikurangi beban adalah bisa laba, bisa rugi ya, tergantung daripada besarnya pendapatan. Kalau pendapatan lebih besar berarti ada laba. Kalau pendapatan lebih kecil daripada beban berarti ada kerugian atau rugi ya. Nah, selain itu juga di dalam akrual basis ataupun akrual basis ya, atau basic secara akrual ya, karena kita bicara akrual bukan cash basis ya. Itu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu ada sekitar 5 ya, 5 jurnal penyesuaian yang harus dilakukan sama kita. Ya, yang pertama adalah beban yang dibayar di muka. Banyak beban-beban yang dibayar dulu di muka dulu gitu. Itu harus disesuaikan di akhir laporan keuangan. Kemudian ada penyusutan ya, depreciation ya, karena semua aset-aset itu pasti menyusut ya. Nilainya berkurang, ada penyusutan. Itu harus juga kita hitung pun juga ya di dalam akrual basis. Kemudian ada biaya terhutang ya, atau beban terhutang ya, beban yang masih harus dibayar atau beban yang terhutang. Kemudian penghasilan belum diterima, banyak penghasilan kita tetapi belum diterima ya, jadi AR kita ya, account receivable kita, artinya piutang kita yang ada di luar, itu namanya penghasilan belum diterima, uangnya belum diterima tapi sudah diakui sebagai penghasilan. Yang kelima adalah pendapatan diterima di muka ya, pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang memang kita menerima duluan, jadi utang nanti ya, utang kita kepada orang lain, karena belum tentu terjadi transaksi, tapi mereka sudah membayar ke kita, terus kita mengakui bahwa itu sudah menjadi pendapatan yang diterima di muka sama kita, di mana sebetulnya di dalam akrual basis itu ketika kita menerima pendapatan di muka itu artinya itu kita punya ngegantung, punya utang, karena mau tidak mau kalau tidak jadi kan itu harus dikembalikan lagi. Nah, itu yang disebut dengan pendapatan diterima di muka. Jadi 5 itu adalah sistem akrual basis yang mana nanti akan di adjustment di akhir dalam laporan keuangan kita. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Nanti selanjutnya kami akan membahas ke yang lainnya lagi. Untuk itu sampai di sini aja dulu, dipahami dulu. Salam sukses, pasti bisa bersama saya Hidayah Aimani.